Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Farid Iksan Ramadian dengan NPM 237002003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai analisis potensi energi surya dan desain sistem PLTS on-grid yang terintegrasi pada powerhouse di gedung kelas Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Untuk latar belakang dari penelitian ini yang pertama yaitu saya melihat dengan seiring perkembangan waktu dan seiring perkembangan teknologi dan infrastruktur, eh, untuk pasokan listriknya masih didominasi oleh energi fosil yang terbatas dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Dan energi fosil tersebut bisa dibilang akan ada habisnya gitu. Berbeda dengan energi baru terbarukan, bisa diperbaharui seperti itu. Dan juga saya melihat di Indonesia ini memiliki iklim yang tropis dan sangat cocok gitu untuk pemasangan si PLTS ini dan bakal menjadi solusi yang efektif dan ramah lingkungan, terutama di kampus 2 yang sekarang itu sedang gemarnya eh, mendukung program Green Campus dan kemandirian energi berkelanjutan seperti itu. Untuk tujuan penelitiannya yang pertama yaitu menghitung dan memetakan potensi radiasi energi surya atau solar irradiation harian dan tahunan di area kampus 2 Universitas Siliwangi Mugarsari. Lalu yang kedua, membuat desain teknis sistem PLTS on-grid yang aman dan efisien dan mencakup perhitungan kapasitas sistem, pemilihan komponen utama, serta tata letak kelistrikan yang terpusat pada powerhouse kampus 2. Yang ketiga, memproyeksikan jumlah energi listrik yang dapat dibangkitkan oleh sistem PLTS yang dirancang, serta menganalisis persentase kontribusi dalam menekan penggunaan daya dari jaringan PLN existing. Untuk PLTS sendiri merupakan sistem pembangkit listrik energi baru terbarukan yang mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik melewati teknologi fotovoltaik, dan di Indonesia sendiri memiliki potensi energi surya yang cukup tinggi sekitar 4,8 kilowatt hour per meter per hari, sehingga PLTS ini sangat cocok diimplementasikan di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di kampus 2 di gedung Fakultas Teknik Elektro gitu. Dan nantinya si PLTS ini akan menghasilkan arus DC dari si panel suryanya, lalu dialirkan ke inverter yang akan mengubah menjadi arus AC agar bisa sesuai dengan aturan PLN dan bisa dipakai oleh peralatan listrik gitu. Dan dalam perancangannya perlu diperhatikan seperti rugi-rugi teknis, suhu, debu, dan efisiensi kabel yang dapat mencapai sekitar 18,64%. Serta kemiringan pemasangan panel suryanya harus bisa lebih dimaksimalkan gitu. Seperti eh, nantinya agar bisa menyerap radiasi mataharinya lebih maksimal. Untuk cara kerja PLT sendiri, yang pertama itu radiasi matahari akan ditangkap oleh solar panel. Lalu setelah itu solar panel akan menghasilkan arus listrik searah melewati foton yang akan mengeksitasi elektronnya di material semikonduktor seperti itu. Setelah itu dialirkan ke inverter untuk diubah menjadi arus bolak-balik atau alternating current agar sesuai dengan standar listrik PLN dan dapat digunakan oleh peralatan listrik. Kemudian disalurkan ke PHB, panel hubung bagi, untuk bisa menyuplai kebutuhan listrik seperti lampu, komputer, dan peralatan lainnya gitu. Dan juga pada sistem PLTS on grid, jika emang si hasil yang dihasilkan oleh PLTS ini melebihi kebutuhan beban, kelebihan dayanya bisa disalurkan kembali ke jaringan PLN. Dan juga harus ada sinkronisasi antara PLTS dan PLN agar bisa menjaga kestabilan sistem sehingga perpindahan sumber energi berlangsung aman dan tidak mengganggu pasokan listrik. Untuk jenis-jenis PLTS ada tiga. Yang pertama itu ada PLTS on-grid, yang kedua PLTS off-grid, yang ketiga PLTS hybrid. Untuk PLTS on-grid ini sistem PLTS yang terhubung langsung dengan jaringan PLN.
Dan untuk PLTS off-grid ini sistem PLTS yang berdiri sendiri dan tidak sama sekali terhubung dengan listrik PLN. Dan untuk PLTS hybrid ini mengombinasi antara pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik yang lainnya ataupun dengan generator seperti contoh PLTS dengan PLTB. Jadi ada kombinasi antara dua pembangkit menjadi satu gitu. Itu bisa dibilang PLTS hybrid. Lalu untuk komponen PLTS yang pertama ada modul surya, yaitu merupakan komponen yang paling utama untuk menangkap energi radiasi mataharinya. Lalu yang kedua ada inverter. Fungsi inverter ini untuk mengubah arus yang dihasilkan eh, DC dari si modul suryanya gitu. Dan nantinya akan diubah menjadi arus bolak-balik atau alternating current. Lalu ada Solar Charge Control atau SCC. Untuk SCC ini sebagai kontrol yang nantinya mengatur si lalu lintas arus listrik ini dari panel surya menuju baterai dan agar bisa menjaga ke keamanan dan kesehatan si baterainya. Seperti si SCC ini nantinya bisa mengontrol ketika emang sudah berlebih daya yang dihasilkan dari PLTS-nya, jadi nanti di cut, dan juga ketika emang sedang pengosongan berlebih atau over discharge bisa dibatasi untuk pengosongannya. Lalu ada baterai, dan baterai ini sebagai media penyimpanan energi listrik yang dihasilkan pada siang hari agar bisa digunakan di malam harinya gitu. Dan walaupun di sistem PLTS on grid ini biasanya tanpa baterai, namun baterai ini menjadi komponen yang penambah gitu agar bisa lebih stabil si sistem kelistrikannya. Lalu ada mounting system atau struktur penyangga. Komponen ini juga sangat berpengaruh gitu terkait si pemaksimalan penangkapan radiasi mataharinya karena komponen ini agar bisa eh, ngesetting si kemiringan panel suryanya seperti nantinya kita lihat di hasil simulasian pada software PPSys. Lalu ada panel distribusi dan perangkat proteksi. Untuk panel distribusi dan perangkat proteksi ini meliputi kabel, fuse atau sikring, atau circuit breaker, dan sarja sarja arrestor atau penangkal petir gitu, yang berfungsi sebagai melindungi sistem dari gangguan listrik seperti hubung singkat atau short circuit dan sambaran petir. Oke, untuk tempat penelitian yang telah dilaksanakan yaitu di Gedung Fakultas Teknik, khususnya di Teknik Elektro gitu, dengan ketinggian sekitar 370 meter di atas permukaan laut dan memiliki kondisi iklim dengan suhu siang berkisar 29 hingga 33 derajat Celcius. Dan hal tersebut tuh bisa dibilang cocok untuk implementasikan terkait PLTS ini gitu karena sudah memenuhi standar batas yang emang untuk PLTS ini. Untuk metode penelitiannya yang pertama ada studi literatur, yang kedua observasi lapangan, lalu pengukuran iradiasi dengan solar power meter atau irradiance meter, lalu analisis kebutuhan beban, dan yang terakhir desain dan perencanaan PLTS on grid. Ini untuk hasil pembahasannya kita mengukur menggunakan irradiance meter dari mulai pukul 10.30 hingga 15.00. Kita ambil rata-ratanya sekitar 1033,5 watt per meter kuadrat gitu. Ini ada data terkait pengukurannya. Lalu ini kita asumsikan untuk perhitungan si kebutuhan dayanya ataupun daya terpasangnya gitu. Kita asumsikan jika cos pi sama dengan 1, maka 1,732 dikali 380 dikali 250 hasilnya 164,5 kilowatt. Jika cos pi-nya 0,8, kita sama perhitungkan, namun dikali 0,8 hasilnya 131,6 kilowatt. Ini juga ada eh, diagram panel MDP-nya pada lantai satu. Lalu ini untuk mengukur si kebutuhan di suatu gedungnya gitu. Ini juga kita
Asumsikan juga sama untuk beban puncaknya, energi per hari dibagi radiasi matahari rata-rata. Nah, ini juga belum dibagi dengan rugi-rugi daya 15 sampai 25%. Dan dihasilkan untuk satu gedung itu sekitar 41,25 kilowatt peak. Dan kebetulan di Fakultas Teknik ini untuk gedung kelasnya itu ada 4, jadi kita coba perhitungkan 41,25 dikali 4, hasilnya sekitar 165 kilowatt peak. Dan untuk eh, fotovoltaik atau panel suryanya sekitar 425 watt peak dengan spesifikasi jenis monokristalin dengan sekitar 388 unit panel. Ini untuk perhitungan si inverter yang dibutuhkan. Kita asumsikan coba 165 dibagi 120 hasilnya 1,375. Dan kita ambil kesimpulan menggunakan inverter dengan kapasitas 2 kali 60 kilowatt AC dengan pemasangan panelnya yaitu 20 paralel dan 19 seri. Nah, ini juga ada keterikatan dengan kemiringan si panel suryanya yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi nantinya eh, ada keseimbangan ataupun kombinasi antara struktur penyangga panelnya dengan si panel suryanya itu sangat berpengaruh gitu agar bisa menangkap si radiasi mataharinya lebih maksimal seperti itu. Ini untuk hasil pensimulasiannya kita menggunakan software PPSys. Ini eh, bisa dilihat kita itu rencananya untuk PLTS on grid-nya di atap gedung kelas teknik elektro gitu seperti ini. Lalu ini data yang kita dapatkan PPRI karakteristik di software PPSys. Kita dapatkan 3,82 kilowatt hour atau kilowatt peak per hari. Untuk per tahunnya itu 227,39 megawatt hour per tahun. Ini untuk rancangan anggaran biayanya kita dapat di total investasi awal sekitar 1,48 miliar. Nah, untuk kesimpulannya, eh, berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem PLTS on-grid pada Porhos Gedung Fakultas Teknik Universitas Siliwangi, mendapat kesimpulan bahwa kampus 2 ini memiliki potensi energi surya yang cukup baik dengan rata-rata intensitas radiasi mataharinya sekitar 1033,5 watt per meter kuadrat, sehingga layak untuk diimplementasikan si PLTS on-grid ini. Dan sistem yang dirancang itu memiliki kapasitas 165 kilowatt peak dengan 388 panel surya monokristalin, 425 watt peak, dan 2 inverter 60 kilowatt AC yang mampu mendukung kebutuhan energi pada gedung. Dan berdasarkan pada simulasi, hasilnya eh, si sistem PLTS ini diperkirakan menghasilkan energi sekitar 227,39 megawatt hour per tahun atau rata-rata perharinya 3,82 3,82 kilowatt hour per harinya gitu. Sehingga eh, berpotensi mengurangi ketergantungan listrik dari PLN dan juga bisa menjadi prospek yang jangka panjang meskipun memang memerlukan biaya investasi yang cukup besar gitu sekitar 1,48 miliar. Untuk sarannya eh, bisa lebih dilakukan analisis kelayakan secara rinci seperti melakukan perhitungan payback period, NPV, dan IRR untuk mengetahui tingkat pengembalian investasi sistem PLTS secara lebih rinci gitu. Dan juga selain itu eh, diperlukan survei teknis terhadap struktur atap pada gedung tersebut gitu agar lebih memastikan keamanan dan keandalan pemasangan modul suryanya lebih stabil gitu. Dan untuk penelitian selanjutnya semoga bisa mengembangkan terkait PLTS hybrid dan menambahkan baterai penyimpanan agar suplai energi lebih stabil dan jika sudah direalisasikan bisa melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atau berkala agar bisa menjaga performa dan efisiensi operasional. Seperti itu.
Mungkin dicukupkan sekian untuk presentasi dari saya mengenai penelitian ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun kurang kurang maksimal dalam penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.